Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir The Message of the Quran ini bisa juga disebut sebagai ringkasan karya-karya tafsir klasik dan modern. Begitu dengan salah satu coraknya adalah dengan cara corak rasionalis. Karena ya bahasanya yang padat, kemudian juga penuh dengan makna dan substansi begitu. Kita mengetahui atau ya kita kenal Muhammad Asad ini adalah seorang yang bernama aslinya adalah Leopold Wies gitu. Dia merupakan warga negara Austria yang mempelajari kitab-kitab bermacam-macam agama, seperti misalkan karena dia masa kecilnya dihabiskan atau dibesarkan dari lingkungan Yahudi, dia membaca kitab-kitab Mishnah, Gemara, Targum dan lain sebagainya gitu. Kitab-kitab dengan bahasa Ibrani. Nah, Muhammad Asad ini sendiri seorang mu'alaf sebenarnya, karena dia bersinggungan langsung dengan dunia Arab begitu, dan dia bersinggungan juga dengan salah satu intelektual Muslim lainnya seperti misalkan Muhammad Iqbal di Pakistan. Kalau kita mereview tafsir ini atas bacaan dari seorang intelektual Muslim lainnya, seperti misalkan Haidar Bagir mengatakan bahwa tafsir The Message of the Quran ini mempunyai kelebihan dari tafsir-tafsir yang lainnya karena dia menggunakan pendasaran yang sangat mendalam dan juga penelitian yang sangat lama sekali, 17 tahun dia menghabiskan penelitian untuk mengarang satu kitab The Message of the Quran. Kalau dilihat dari bacaan Haidar Bagir, saya melihat bahwa The Message of the Quran ini Muhammad Asad mencoba menelitinya dengan masuk dalam suku-suku Badui di daerah ya Arabia Tengah dan Timur, hanya untuk mengumpulkan informasi atau belajar bahasa-bahasa Arab yang diyakini bahasanya masih dekat dengan bahasa Arab zaman dahulu yang dipakai pada zaman Rasulullah, yakni ketika Al-Quran diturunkan dan dipahami pada masa awalnya. Nah, kalau kita melihat lagi lebih dalam, tafsir The Message of the Quran ini juga bisa dilihat dari 3 karakteristik gitu. Yang pertama adalah bisa dilihat dari segi linguistiknya, kebahasaannya. Kemudian yang kedua adalah dari intelektualitas ayatnya. Kemudian yang ketiga adalah moral etisnya. Nanti barangkali pemateri kita pada malam hari ini, Kang Abdul Aziz, bisa menjelaskan tafsir The Message of the Quran ini bisa juga disebut sebagai ringkasan karya-karya tafsir klasik dan modern. Begitu dengan salah satu coraknya adalah dengan cara corak rasionalis. Karena ya bahasanya yang padat, kemudian juga penuh dengan makna dan substansi begitu. Kita mengetahui atau ya kita kenal Muhammad Asad ini adalah seorang yang bernama aslinya adalah Leopold Wies gitu. Dia merupakan warga negara Austria yang mempelajari kitab-kitab bermacam-macam agama, seperti misalkan karena dia masa kecilnya dihabiskan atau dibesarkan dari lingkungan Yahudi, dia membaca kitab-kitab Mishnah, Gemara, Targum dan lain sebagainya gitu. Kitab-kitab dengan bahasa Ibrani. Nah, Muhammad Asad ini sendiri seorang mu'alaf sebenarnya, karena dia bersinggungan langsung dengan dunia Arab begitu,
dan dia bersinggungan juga dengan salah satu intelektual Muslim lainnya seperti misalkan Muhammad Iqbal di Pakistan dan lain sebagainya. Kalau kita mereview tafsir ini atas bacaan dari seorang intelektual Muslim lainnya, seperti misalkan Haidar Bagir mengatakan bahwa tafsir The Message of the Quran ini mempunyai kelebihan dari tafsir-tafsir yang lainnya karena dia menggunakan pendasaran yang sangat mendalam dan juga penelitian yang sangat lama sekali, 17 tahun dia menghabiskan penelitian untuk mengarang satu kitab The Message of the Quran. Kalau dilihat dari bacaan Haidar Bagir, saya melihat bahwa The Message of the Quran ini Muhammad Asad mencoba menelitinya dengan masuk dalam suku-suku Badui di daerah Arabia Tengah dan Timur, hanya untuk mengumpulkan informasi atau belajar bahasa Arab yang diyakini bahasanya masih dekat dengan bahasa Arab zaman dahulu yang dipakai pada zaman Rasulullah, yakni ketika Al-Quran diturunkan dan dipahami pada masa awalnya. Nah, kalau kita melihat lagi lebih dalam, tafsir The Message of the Quran ini juga bisa dilihat dari 3 karakteristik gitu. Yang pertama adalah bisa dilihat dari segi linguistiknya, kebahasaannya. Kemudian yang kedua adalah dari intelektualitas ayatnya. Kemudian yang ketiga adalah moral etisnya. Nanti barangkali pemateri kita pada malam hari ini, Kang Abdul Aziz, bisa menjelaskan The Message of the Quran ini karya Muhammad Asad, begitu mempunyai kelebihan dari tafsir-tafsir yang tafsir-tafsir klasik maupun tafsir-tafsir modern. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim al-ayat. Oke, kawan-kawan sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas moderator ya, Mas Khutub, bahwa kajian kita pada malam hari ini adalah tafsir The Message of the Quran. Nah, pembahasan tafsir ini bukan berarti saya ahli di dalam tafsir, karena memang jurusan saya juga tidak nyambung dengan tafsir ya. S1 saya Sastra Inggris UIN, S2 saya Linguistik UGM, tapi punya modal sedikit tentang hadis ya, karena lulusan Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Nah, awal perjumpaan saya dengan tafsir ini justru waktu saya masih studi di UIN Jakarta ya, masih unyu-unyu lah, sekitar waktu semester 1 ya. Ketika itu saya masuk ke Canadian Corner kalau nggak salah, kemudian saya temukan di situ beberapa tafsir ya yang ditulis dalam bahasa Inggris. Cuma yang saya copy saat itu adalah tafsir The Message of the Quran itu. Saya temukan di situ tafsirnya terjemahan Al-Quran Marmaduke Pictol yang terbit tahun 1930. Kemudian di situ juga saya nemukan juga terjemahan dan tafsir ya yang ditulis oleh Yusuf Ali yang terbit 4 tahun kemudian, yakni di tahun 1934. Nah, tafsir The Message of the Quran ini katanya terbit di tahun 1980-an melalui ancangannya tafsir ini ditulis
dalam waktu 2 tahun. Tapi mungkin karena kesibukan beliau ya, Muhammad Asad ini, kesibukannya banyak sekali. Selain sebagai wartawan, beliau juga sebagai diplomat, karena saat itu pernah di tahun 1947 waktu dia masih menjadi orang Yahudi, karena dia kan masuk Islam di tahun 1961 ya. Nah, uniknya di tahun 1947 beliau ini diminta oleh Muhammad Iqbal untuk merumuskan dasar-dasar kenegaraan Islam di Pakistan ya. Saat itu kan antara Pakistan dan India kan mengalami split ya, ada perpecahan, memisahkan diri, itu yang Pakistan Islam, yang India Hindu misalnya, seperti itu. Nah, Muhammad Asad ini dipanggil, kemudian dijadikan warga negara Pakistan, dan kemudian beliau diminta untuk merumuskan dasar-dasar negara Islam gitu. Nah, menariknya juga sebelum beliau masuk Islam di tahun 1962, sebelumnya ya, di tahun 1961 beliau menulis tentang yaitu The Government and the State, satu buku yang memang terinspirasi dari kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ya, sehingga beliau tuliskan itu dalam bukunya The Government and the State in Islam, seperti itu. Baik, itu hanya sekedar pengantar saja tentang siapa itu Muhammad Asad ya, dan juga tafsirnya ini. Untuk tafsirnya ini saya kira kita coba lihat lebih jauh apa karakteristik yang mendasar yang dapat kita lihat dari tafsir The Message of the Quran ini. Kesan saya ketika membaca terjemahan ya, kemudian ketika membaca footnote, karena memang kebanyakan tafsir-tafsir yang ditulis dalam bahasa Inggris ini, seperti yang ditulis misalnya oleh Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran ya, atau The Message of the Quran karya Muhammad Asad, ataupun misalnya The Holy Quran karya Muhammad Ali, biasanya disandingkan itu antara Al-Qurannya, teks bahasa Arabnya, kemudian yang kedua teks bahasa Inggrisnya ya, dan di bawahnya itu baru ada footnote gitu, catatan kritis tentang kosakata atau terjemah, alasan kenapa memilih menerjemahkan satu konsep dalam Al-Quran itu menjadi begini begitu gitu. Itu suatu yang lazim di dalam literatur tafsir modern ya, entah itu yang ditulis oleh Abdullah Yusuf Ali atau Muhammad Ali, ataupun misalnya Muhammad Asad gitu. Nah, tapi yang unik dari beberapa tafsir yang ditulis dalam bahasa Inggris ini, Muhammad Asad, yang saya coba cerna ya dari tafsir per tafsirnya itu, mencoba menafsirkan Al-Quran secara rasional ya. Secara rasional, walaupun rujukan beliau adalah tafsir-tafsir klasik seperti Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau Tafsirul Quranul Azim karya Ibnu Katsir, atau Tafsir Kasyaf ya karya Az-Zamakhsyari itu. Nah, tapi dari sekian tafsir yang dia coba kutip di dalam The Message of the Quran ini, semangat rasionalistiknya itu sangat kentara sekali dalam penafsirannya itu ya. Mungkin kalau bisa dikatakan tidak terlalu sembrono untuk menilai, kesan saya ketika membaca Muhammad Asad, mungkin beliau banyak terinspirasi dari rasionalismenya Mu'tazilah mungkin ya, atau mungkin juga rasionalismenya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, karena memang rujukan kepada tafsir Al-Manar yang ditulis oleh dua ulama terkenal itu di era abad 19-an ya,
Itu banyak sekali ya di dalam The Message of the Quran itu. Kutipan-kutipan Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Walaupun kutipan-kutipan ulama klasik itu juga banyak sekali. Tapi yang dipilih adalah yang sifatnya masuk akal, gitu. Yang sifatnya rasional. Dipilih dari sifatnya yang rasional itu. Nah, dari kecenderungan yang rasional ini, kemudian beliau banyak memiliki keunikan ya, terutama dalam menafsirkan yang menurut kita hal-hal gaib gitu ya. Kalau kita bisa ambil contoh misalnya di surat An-Nas itu. Surat An-Nas itu Muhammad Asad misalnya menerjemahkan minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Kita coba lihat misalnya di sini ya, ini saya ringkaskan. Bagaimana misalnya Asad itu menerjemahkan kata jinnah di dalam surat An-Nas itu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas gitu. Di situ kalau secara sekilas kita terjemahkan minal jinnati wan nas, dari jin dan juga manusia. Tapi beliau enggak menafsirkan jinnati ini sebagai jin atau makhluk gaib seperti yang kita pahami. Bukan seperti itu. Muhammad Asad memahami kata jinnah ini sebagai the term probably denotes the intangible, mysterious forces of nature to which mind psyche is exposed gitu. Nah, kata jinnah ini artinya ialah kekuatan alam yang misterius dan intangible, yang tak dipahami gitu. Yang apa? Yang mengganggu psikis manusia, yang mengganggu aspek psikologis manusia, apapun itu ya, apapun itu. Nah, karena kekuatan yang misterius dan tak dipahami ini itu, yang mengganggu aspek psikis manusia, membuat manusia make it difficult, susah for us to discern between right and wrong. Susah untuk membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nah, jadi jinnah kemudian ditafsirkan oleh Asad sebagai the invisible forces gitu. Kekuatan-kekuatan tak terlihat. Apa saja itu? Ya, mungkin bisa ya jin atau apa ya. Bisa masuknya ke sini ya, tapi beliau nggak ke arah situ. Yang beliau arahkan adalah dari kata jinnah ini macamnya gitu. Bisa the temptation to evil gitu ya, kecenderungan untuk melakukan kejahatan, emanating from the blindness of our own heart gitu ya, yang berasal dari kebutaan mata hati kita, atau misalnya kejahatan itu mulai dari from our gross appetites, dari makanan kita, ataupun dari from the erroneous notions, berasal dari konsep-konsep yang keliru dan and false values ya, nilai-nilai yang salah yang diwariskan oleh para leluhur kita. Jadi minal jinnati ini maknanya sangat luas sekali gitu. Tidak selalu berarti jin gitu ya dalam pengertian kita sekarang. Minal jinnati ini bisa berupa apa ya, misalnya provokasi untuk melakukan pengerusakan misalnya, masuk kepada al-jinnah itu, karena itu masuknya kepada apa, erroneous notions, konsepsi yang salah. Ataupun misalnya pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan ya, dari leluhur kita, tapi pemahaman ini misalnya keliru
yang berbau mitos dan seterusnya, yang kemudian dijadikan keyakinan oleh kita. Nah ini harus didemistifikasi nih dengan cara yaitu qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Jadi jinnah itu kita berlindung kepada Allah dari dampak kekuatan negatif yang berasal dari invisible forces itu. Gitu ya. Kekuatan-kekuatan yang tak terlihat. Ya. Bisa mungkin konspirasi dan seterusnya ya. Bencana alam itu kan tak terlihat juga. Bisa bencana alam, bisa provokasi politik, atau dalam konteks kita sekarang misalnya hoax gitu. Itu masuk ke dalam kategori al-jinnah seperti itu. Nah ini saya kira menarik ya. Kenapa misalnya Muhammad Asad kok tidak menafsirkannya ke misalnya makhluk astral seperti itu. Gitu. Nah itu ya, ini hanya salah satu ya dari sekian hal yang menarik yang dapat kita temukan dari tafsir The Message of the Quran ini. Oke, kemudian juga banyak hal ya yang bisa kita gali dari tafsir ini. Oke, untuk sementara kita itu hanya sekedar contoh saja. Untuk sementara kita coba pahami dulu apa sih sebenarnya metodologi yang digunakan oleh Asad. Tadi saya katakan bahwa corak tafsir beliau ini adalah corak tafsir yang rasionalis. Corak tafsir yang rasionalis. Nah, itu adalah cara pandangnya, kerangka pandangnya, Weltanschauung-nya atau semacam ideologi penafsirannya mungkin ya. Weltanschauung worldview-nya Asad itu dalam menafsirkan Al-Quran ya rasionalistik, gitu. Sangat rasional. Nah, oke, tapi perlu dipahami juga rasionalistiknya ini dalam pengertian yang apa, gitu. Kalau kita misalnya memahami sesuatu yang rasional ini dari kerangka epistemologi yang diperkenalkan oleh Abid al-Jabiri ya, terutama dalam tetralogi nalar, kritik nalar Arabnya itu, Takwinul Aql al-Arabi ataupun Bunyatul Aql al-Arabi. Nah, saya kira apa yang ditulis oleh Muhammad Asad ini mencerminkan rasionalisme bayani. Kan Al-Jabiri itu membagi tiga membagi epistemologi kebudayaan Arab Islam menjadi tiga, ada bayani, irfani, dan satu lagi adalah burhani. Satu lagi burhani. Nah, bayani ini adalah epistemologi yang melacak sumber, yang mengambil inspirasi dan menggali sumber pengetahuannya itu dari aspek-aspek yang berkenaan dengan kebahasaan. Nah, Asad ini walaupun dia rasionalistik, tapi rasionalnya masih dalam rasional yang lugawi, yang sangat bahasa sekali gitu, yang sangat linguistik sekali. Gitu. Nah, ini mungkin sama dengan Mu'tazilah ataupun misalnya aliran Asy'ariyah awal-awal itu ya, aliran Asy'ariyah yang dirintis oleh Abul Hasan al-Asy'ari ataupun oleh Imam al-Baqillani ataupun oleh Imam al-Juwaini ataupun Mu'tazilah yang tafsirnya itu yang dirintis, yang diteoritisasi teori-teori Mu'tazilah itu oleh pemikir besar mereka namanya Abul Hudzail al-Allaf kalau nggak salah, kemudian terakhir oleh Abdul Jabbar, Al-Qadhi Abdul Jabbar yang terkenal dengan karyanya yakni Syarah Al-Usul Al-Khamsah, kemudian yang kedua Tathbit Dalailun Nubuwah, satu kitab yang menjadi inspirasi Ibnu Taimiyah, kemudian satu lagi ya Al-Mughni fi Abwabit Tauhid wal Adl. Nah, kira-kira Muhammad Asad ini walaupun beliau tidak membaca secara langsung ya karya-karya seperti itu, ya karya-karya teologi Islam seperti itu, tapi beliau ini memiliki kecenderungan rasionalistik yang sama dengan para tokoh-tokoh tadi yang saya sebutkan. Kecenderungan bahwa rasional Muhammad Asad
dia rasionalismenya adalah rasionalisme kebahasaan. Makanya ketika menerjemahkan minal jinnati, dia tidak menafsirkannya sebagai jin, tapi karena jinnah itu berasal dari kata jannah ya junnu, sesuatu yang samar, tidak terlihat gitu ya. Maka minal jinnan juga bisa diarahkan ke situ. Ini kan sangat bahasa sekali. Seperti itu. Nah, itu ya kosmologinya, ideologinya. Jadi rasionalistik yang baik. Nah, sekarang kita lihat kalau dari segi metodenya, metode tafsirnya itu bagaimana? Metodologinya. Tadi karena corak beliau yang sangat rasionalistik dan rasionalistiknya ini masih pada tahapan yang sangat bayani itu, tafsirnya yang pertama adalah to gain feel of the Arabic language. Ini yang fokus yang pertama ya. Ketika memahami berbagai ayat yang ada di dalam Al-Quran. Halo, yes. Ketika memahami berbagai macam ayat yang ada di dalam Al-Quran, Muhammad Asad dengan pengalamannya tinggal di suku-suku Badui Arab sana ya, beliau paling tidak memiliki sense, feeling bahasa Arab yang cukup lumayan gitu. Nah, karena beliau tinggal di situ ya, tinggal di pedalaman gitu ya, Arab Badui. Ya ini sama kasusnya kayak Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu misalnya di dalam kitab Risalah juga mencoba mengkaitkan ijtihad keagamaan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali kalau kita sudah memiliki kemampuan bahasa Arab yang lumayan, dan kemampuan bahasa Arab yang lumayan itu hanya bisa kita peroleh bukan di masyarakat yang hadari, yang masyarakat urban, masyarakat kota, tidak. Tapi itu hanya bisa kita dapatkan dari masyarakat Badui gitu. Karena bahasa Arab mereka sangat jernih sekali gitu. Nah, bahasa Arab Badui ini ya, nah, kemudian dipakai oleh Muhammad Asad untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin terbiasa dengan membaca karya-karya teologi Islam ya, misalnya Al-Baqilani itu punya kitab namanya Tamhid fi Ilmil Kalam. Itu pasti dalam mengulas persoalan tentang teologi, rujukannya apa? Linguistik, kebahasaan, bahasa yang lahir dari Arab Badui itu. Makanya Ibnu Al-Jabir ini dalam kitab Takwinul Aql atau Bunyatul Aql Al-Arabi, beliau mengatakan bahwa ya, wah berarti kalau bahasa Arab segala sesuatunya itu diambil dari Arab Badui sana gitu ya, berarti pemahaman kita terhadap Al-Quran juga kosmologinya adalah kosmologi Badui. Dan ini kemudian, tapi karena ini kebahasaan, saya nggak tahu kok kenapa bisa dianggap sebagai rasionalisme ya, yang rasional. Mu'tazilah itu sangat sangat rasionalistik, tapi rasionalisme tetap bahasa, nggak jauh dari pemahaman kebahasaan, nggak jauh. Serasional Mu'tazilah itu nggak jauh dari pemahaman kebahasaan, tidak serasional kaum filosof ya, teman-teman perlu diperhatikan di sini. Nah, jadi tidak rasional ya, nanti mungkin didiskusikan di tempat lain saja untuk masalah ini ya. Nah, jadi yang pertama metodologi tafsirnya adalah to gain feel of the Arabic language, begitu. Nah, kemudian Asad mengatakan bahwa the translator must be guided by the linguistic usage prevalent at the time of the revelations of the Quran. Nah, ini sebenarnya sindiran juga ya bagi para penerjemah Al-Quran. Kata Asad, seorang penerjemah ya, dalam menerjemahkan Al-Quran itu dia harus menguasai the linguistic usage ya, pemakaian bahasa prevalent ya,
yang berlaku at the time of the revelation of the Quran, pada masa turunnya wahyu Al-Quran. Jadi ketika kita memahami Al-Quran, ya kita harus feel kita ini ya, harus Arab asru ma qoblal khilaf itu ya, masa sebelum terjadinya khilaf, yakni sebelum masa tadwin. Jadi kita harus memahami Al-Quran melewati masa kodifikasi ilmu pengetahuan yang terjadi di abad kedua Hijriah itu dan masuk ke abad pertama gitu. Di era kenabian ya, bukan di era yang setelahnya. Nah, jadi dalam memahami Al-Quran jangan kita pakai perspektif penggunaan bahasa yang dipakai ketika Islam sudah diinstitusionalisasi, dilembagakan. Nah, di sini Asad mengatakan, it's obvious that the Quran cannot be correctly understood if we read it merely in the lights of later ideological developments. Ya. Jelaslah bahwa Al-Quran tidak akan bisa dipahami secara benar jika kita membaca Al-Quran hanya in the light, dalam perspektif, dalam kacamata later ideological developments, perkembangan ideologis belakangan. Jadi kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita tidak bisa merepresentasikan Al-Quran seperti apa adanya kalau cara baca kita terhadap Al-Quran itu berangkat dari Islam yang sudah menyejarah gitu. Islam yang sudah terbagi menjadi mazhab-mazhab kayak gitu. Enggak, kita harus memahami Al-Quran, kata Asad itu harus seperti apa yang terjadi di zamannya Nabi itu. Begitu. Nah, dari sini berangkat dari metode yang seperti ini, banyak sekali pemaknaan beliau terhadap satu kata tertentu di dalam Al-Quran, konsep-konsep kunci di dalam Al-Quran itu yang unik ya, yang berbeda dari para penafsir lainnya, daripada penerjemah lainnya. Gitu. Saya pengen mencontohkan ya, di sini di awal ini ada Alkitab yang ada dalam benak kita, yang namanya Alkitab itu adalah buku ya, yang baina diffatain, yang ada covernya depan dan belakang. Itu Alkitab. Baik secara denotatif atau konotatif di zaman sekarang. Nah, karena itu Arthur Arbery ini terjebak ketika beliau misalnya menerjemahkan kata dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Beliau menerjemahkannya sebagai this is the book. Inilah buku. Wherein is no doubts, di mana tidak ada keraguan. Guidance, buku yang merupakan petunjuk to the God fearing, bagi orang yang bertakwa. Di sini teman-teman, di zaman Nabi, Al-Quran itu belum dibukukan. Gitu. Karena itu, kalau kita sebut Al-Quran sebagai buku, ya berarti menyalahi sejarah kan? Nah, Al-Quran itu dibukukan beberapa dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu penerjemahan Alkitab pada ayat tadi ya, dzalikal kitabul la raiba fihi. Halo, tes. Penerjemahan Alkitab sebagai the book itu jelas kalau dalam kacamata Muhammad Asad tidak tepat. Kenapa? Karena kita membacanya in the light of later ideological developments. Karena kita membaca Alkitab, ya, menafsirkan Alkitab sebagai buku berangkat dari kerangka in the light of later ideological development. Berangkat dari pemahaman yang dikonstruk belakangan gitu. Ketika Al-Quran sudah menjadi buku. Padahal di masa Nabi, Al-Quran itu bukan sebuah kitab, sebuah buku yang bisa dibolak-balik seperti itu, enggak. Karena itu Muhammad Asad menawarkan di sini, menariknya. Muhammad Asad menerjemahkan sebagai this divine words, titah ilahi atau wahyu. Jadi dzalikal kitabu itu yang ada dalam surat Al-Baqarah itulah wahyu. Nah,
let there be no doubts about it. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Is meant to be guidance for all the God's conscious gitu. Yang diperuntukkan petunjuk yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jadi kata kitab di sini akan keliru kalau seandainya kita terjemahkan kitab di dalam Al-Quran itu sebagai buku yang kita pahami sekarang. Nah, yang otomatis pemahaman seperti ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Kita harus menelusuri ke konteksnya di zaman itu, gitu. Seperti itu. Jadi Alkitab dalam Al-Quran itu tidak melulu bentuknya buku, gitu. Ditafsirkan sebagai buku tidak. Asal cenderung konsisten dalam hal ini, misalnya menerjemahkan sebagai Revelations, kadang juga sebagai the Divine Read dan seterusnya. Divine Read ini mungkin terjemahan literalnya adalah titah ilahi ya, titah ilahi. Karena kitab itu berasal dari kata dasarnya kataba yaktubu kitaban. Nah, yang artinya itu dia telah menulis, dia telah memerintahkan, berarti kan menitahkan kan. Sama dalam surat Al-Baqarah itu dalam pewajiban puasa kan kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kalian untuk diwajibkan kalian untuk berpuasa. Ini seperti itu ya teman-teman. Oke, implikasi dari ini juga kita harus lihat lagi. Kalau ada kata Alkitab, lantas apa makna ahlul kitab? Terjemahan yang populer di kalangan para penerjemah Al-Quran di barat sana, ahlul kitab ini diterjemahkan sebagai the people of the book, ya, the people of the book. Masyarakat kitab. Ini kata Muhammad Asad tidak tepat karena tidak menyajikan makna seperti yang ada di zaman Nabi. Begitu. Kata Muhammad Asad tidak tepat. Ya, lebih tepatnya yang dikatakan oleh beliau ini, terjemahan seperti itu masih dalam kategori in the light of later ideological developments. Ya, kerangka yang ini yang perlu kita pahami. Satu kalimat ini cukup merepresentasikan semua ide-ide yang terkandung dalam the message of the Quran itu. Lantas apa ahli kitab yang ditafsirkan oleh Muhammad Asad? Muhammad Asad menafsirkan ahli kitab itu sebagai followers of earlier revelation, para pengikut wahyu terdahulu, begitu. Para pengikut wahyu terdahulu. Apa saja bentuk wahyunya? Ya misalnya kayak Yahudi, Kristen, itu mereka adalah para pengikut wahyu terdahulu sebelum Islam. Maka mereka disebut sebagai ahlul kitab, bukan people of the book. Tidak, agak susah ya kalau diterjemahkan. Masyarakat kitab, apa itu maksudnya masyarakat kitab kalau kita terjemahkan misalnya dalam bahasa Indonesia dari people of the book. Tapi Muhammad Asad menafsirkannya sebagai followers of earlier revelation. Gitu. Nah ini menariknya di sini kalau yang saya lihat ini kecermatan dan ketelitian yang sangat luar biasa sekali dari sosok Muhammad Asad ya. Karena beliau ahlul kitab ini beliau membandingkan misalnya dengan ayat-ayat yang alladzina utul kitab dan seterusnya. Itu sebutannya seperti ini ya. Oke, itu baru satu contoh ya. Kemudian contoh yang lain misalnya yang tak kalah menarik ya dalam terjemahan Muhammad Asad terhadap konteks terhadap konsep-konsep yang ada di dalam ayat Al-Quran, itu ada kata takwa. Nah, kalau kita sering dengar misalnya di khutbah-khutbah Jumat itu yang namanya takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala macam perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Dalam kata takwa lain misalnya sering diterjemahkannya sebagai al-khauf atau al-khosyah minallah, takut kepada Allah. Karena asal katanya dari wakoyaki gitu, seperti itu. Jadi takwa itu artinya adalah takut. Nah, kata Muhammad Asad, penerjemahan takwa menjadi kata takut itu menghilangkan banyak aspek
yang terkandung di dalam kata takwa itu sendiri. Penerjemahan kata takwa sebagai imtithal awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, kata Muhammad Asad, ini penerjemahan yang terlalu legal formal gitu. Seolah bahwa yang kita lakukan ini sangat mekanistik ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya kayak gitu. Nah, menurut Muhammad Asad ini keliru. Nah, karena itu dia, kalau kita lihat nih terjemahan Arthur Berry ini, dia menerjemahkan sebagai the God fearing, takut kepada Tuhan. Nah, ini hilang katanya semangat kata takwa di situ. Banyak hal yang terkandung di dalam kata takwa. Karena itu beliau menawarkan satu terjemahan takwa secara holistik, namanya God conscious. God consciousness lebih tepatnya seperti itu ya. Kesadaran akan hadirnya Tuhan, God consciousness. Jadi kalau kita kaitkan dengan muttaqin, nah itu oleh Muhammad Asad diterjemahkan sebagai all the God conscious. Semua orang yang memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu, Allah itu hadir dalam setiap relung-relung kehidupannya, maka dikategorikan sebagai orang yang bertakwa gitu. Nah, ini justru menjadi dasar dari semua tingkah laku kita. Kita ingin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi dari segala larangannya, dan kita juga takut pada Allah. Itu semuanya digerakkan oleh kesadaran akan hadirnya Allah dalam setiap relung-relung kehidupan kita. Nah, ini saya kira penafsiran yang cukup dalam ini, terjemahan yang cukup dalam terhadap kata takwa seperti ini. Gitu. Nah, kemudian saya singkat saja ya mungkin teman-teman, karena sudah malam juga ya. Oke, kemudian kata Islam. Nah, ini menarik mungkin juga ya, tapi kita jangan memandang bahwa Muhammad Asad ini adalah seorang tokoh pluralisme agama ya, karena terjemahan beliau terhadap kata Islam itu berbeda dengan kita bagaimana menerjemahkan Islam. Kalau kita menerjemahkan Islam adalah sebuah agama, Muslim adalah orang yang menganut agama Islam. Nah, Muhammad Asad tidak seperti itu. Dia menafsirkan kata Islam itu ya merujuk ke makna awalnya, yakni man's self surrender to God, keberpasrahan diri manusia terhadap Tuhannya. Nah, kalau Muslim itu sebutannya adalah one who surrenders himself to God, orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Gitu. Jadi kata-kata Islam dan juga kata-kata Muslimun yang ada di dalam Al-Quran tidak selalu di dalam Al-Quran itu ya. Orang Kristen juga, orang yang menganut agama Kristen bisa juga disebut sebagai Muslim dalam pengertian yang generik seperti ini. Orang Yahudi bisa juga disebut sebagai orang Muslim. Singkatnya, para penganut agama atau para pengikut wahyu-wahyu terdahulu itu oleh Al-Quran disebutnya sebagai Muslimun, seperti itu. Nah, kini kita lihat misalnya contohnya orang Kristen, misalnya di sini ya, orang Kristen kan taruhlah ya pengikutnya Yesus ya, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Di situ dalam Al-Quran misalnya disebutkan washhad bi annana muslimun. Ketika kaum Hawariyun berkata kepada Yesus saat itu, saksikanlah bahwa kami ini orang-orang yang berserah diri. Di sini pengikut Yesus yang Kristen itu disebut oleh Al-Quran sebagai bi anna muslimun. Kami ini adalah orang-orang Muslim. Gitu. Nah, ini menarik nih. Bisa ya mungkin saya kira tidak melenceng ya. Tidak melenceng. Kemudian juga Ibrahim itu disebutnya sebagai surrender himself unto God karena musliman.
Nah, tapi menurut saya sih kemungkinan agama-agama yang disebut Islam itu adalah agama-agama yang lahir dari tradisi agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, Islam. Dalam konsep yang lain misalnya ada agama yang antara Yahudi dan Kristen. Namanya di sini Sabean ya. Berasal dari kata Theba. Artinya immerse himself into the water. Ya. Mencelupkan diri ke dalam air. Agama Sabean itu adalah agama yang diperkenalkan oleh John the Baptist ya, atau Nabi Yahya kalau bahasa Islamnya seperti itu. Ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi di sini. Lalu bagaimana kalau seandainya umat Kristen disebut sebagai Muslim, umat Yahudi disebut Muslim, pengikutnya John the Baptist juga disebut Muslim. Nah, karena itu menurut Asad, agama yang benar itu adalah agama Islam. Tapi Islam di sini tidak merujuk pada denominasi tertentu, kelompok tertentu, bukan. Di sini ketika menerjemahkan surat 3 ayat 19 surat Al-Imran ya. Behold, the only true religion in the sight of God is man's self-surrender unto him. Ketahuilah, inna dina, ketahuilah bahwa agama yang benar indallahi, in the sight of God, di sisi Allah, is man's self-surrender unto him. Al-Islam, yakni berserah diri kepadanya. Ini agama yang menjadi inti seluruh agama-agama Abrahamik, Islam, Kristen, Yahudi, gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman mungkin bisa cek saja itu kata-kata yang mengandung Islam, Muslimun, gitu. Itu pasti selalu merujuk pada kalau nggak pengikut Yesus ya pengikut Nabi Musa gitu misalnya. Artinya Yahudi, Kristen di dalam Al-Quran itu banyak ya. Kecuali ayat yang bilang apa itu ya, Arabi itu orang-orang Arab Badui yang bilang aslamna, jangan kalian katakan amanna tapi katakanlah aslamna gitu. Itu ada, itu ya berarti ya Islam agama kita. Tapi di sini dalam beberapa konteks tertentu Islam di sini adalah bukan merujuk pada agama tertentu, agama umat Islam sekarang misalnya, tapi merujuk pada agama yang dianut, yang lahir dari tradisi Abrahamik, gitu, tradisi agama Ibrahim. Itulah Muslim. Jadi kita sebut, kalau kita baca dari perspektif Asad ini, ya Yahudi Muslim, ya Kristen juga Muslim. Nah, teman-teman, pembacaan seperti ini itu bukan hanya Muhammad Asad saja ya, pembacaan yang seperti ini, tapi juga pembacaannya misalnya siapa ulama terkenal itu Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Itu Ibnu Taimiyah Al-Harrani misalnya di dalam kitab Ar-Risalah At-Tadmuriyah juga seolah menekankan makna yang disampaikan oleh Muhammad Asad ini ya, gitu. Jadi Asad ini juga sebenarnya tidak hanya sendiri gitu, tidak sendiri dalam mengeluarkan pandangan seperti ini. Dalam literatur tafsir modern juga akan kita temukan misalnya tafsirannya siapa, Yusuf Ali juga ya, itu hampir sama seperti ini ya, nada-nadanya itu. Nah, itu teman-teman.